Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatul Irwan dengan NIM 45230461195. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahan Galian Industri yang berjudul Bahan Galian Emas. Berbicara jenis-jenis tambang emas, ada beberapa jenis-jenis tambang emas yang berdasarkan endapannya. Pertama, tambang emas primer adalah emas yang masih berada di batuan induk, misalnya batuan beku atau metamorfor. Dan kedua, tambang emas sekunder yang berasal dari endapan aluvial di sungai. Dan yang kedua, metode penambangan emas. Ada 3 poin yang saya masukkan dalam PowerPoint saya mengenai metode penambangan emas. Pertama, metode tambang terbuka atau bisa dibilang open pit. Kedua, metode tambang bawah tanah, bisa dibilang underground mining. Dan ketiga, penambangan tradisional. Selanjutnya, berbicara mengenai proses pengelolaan emas. Diketahui secara bersama, proses pengelolaan emas adalah bagaimana cara menghancurkan dan penggilingan batuan, di mana batuan yang mengandung emas dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus dan digiling menjadi bubuk, serta ekstraksi dengan sianida atau merkuri, di mana emas dipisahkan dari batuan menggunakan sianida, flotasi, atau amalgamasi. Dan selanjutnya, dampak pertambangan emas. Berbicara dampak pertambangan emas, ada 2, dampak yang positif dan dampak yang negatif. Dampak yang positif adalah peningkatan ekonomi daerah, yang dimana dampak ini sangat berpengaruh kepada masyarakat, pajak, retribusi, dan royalti, serta lapangan kerja, yang dimana lapangan kerja ini bisa terbuka kepada masyarakat, dan juga tingkat penduduk lokal bisa ikut partisipasi di dalamnya. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur, yang dimana dampak ini perusahaan tambang sering membangun jalan, listrik, dan fasilitas umum yang juga dinikmati masyarakat. Dan transfer teknologi dan keahlian, yang dimana dampak ini dapat mendorong pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Berbicara dampak negatif ada beberapa poin, yakni kerusakan ekosistem dan deforestasi. Kedua, emisi dan debu. Ketiga, gangguan kesehatan. Keempat, ketergantungan ekonomi tambang. Selanjutnya, regulasi dan perizinan. Regulasi dan perizinan mengenai tambang yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, izin usaha pertambangan IUP, dan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Studi kasus tambang ini juga melibatkan adalah PT Freeport Indonesia yang berada di Papua. PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh nyata pengelolaan tambang yang besar di Indonesia, yang memberikan kontribusi ekonomi yang sangat besar bagi negara, tetapi juga menimbulkan tantangan serius di bidang lingkungan dan sosial. Pelajaran ini bisa membahas mengenai pengelolaan tambang yang harus diperhatikan, serta keseimbangan keuntungan ekonomi, dan juga pengawasan pemerintah, peran masyarakat, penerapan prinsip tentang keberlanjutan agar sumber daya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak. Nah, yang terakhir, kesimpulan, emas adalah bahan galian penting secara ekonomi serta memiliki risiko lingkungan jika tidak dikelola dengan baik serta bijak, serta dibutuhkan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.